Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, di dalam Al-Quran ada dua kata yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu sama, yaitu kata khauf dan kata khosyah. Ya, khauf dari kata khaufa, ia khaufu, khaufun. Sedangkan khosyah dari kata khosyah, yakhsha, khosyah. Dan dalam bahasa Indonesia, kedua kata tersebut artinya adalah takut. Ya. Khaufa, takut, khosyah juga takut. Tapi sebetulnya di dalam Al-Quran atau di dalam bahasa Arab, ya secara khusus sekarang dalam Al-Quran, kata khaufa dan khosyah itu memiliki perbedaan. Ya. Kalau kata khaufa, khauf, takut, takut dalam hal ini adalah takut pada sesuatu yang tidak ada unsur pengagungan di dalamnya. Jadi takut kepada sesuatu, kepada makhluk ya, yang biasa saja, tidak ada unsur kita ingin mengagungkan, atau takut karena kita ingin tunduk kepada yang kita takut itu. Bukan. Jadi khauf itu takut biasa saja. Takut kepada orang, takut kepada sesuatu, ya. Misalnya ya, di dalam surah Quraisy itu kan ada di akhir ayat berbunyi wa amanahum min khauf, dan menjaga mereka dari ketakutan. Ya, ketakutan dalam hal ini adalah ketakutan pada sesuatu, ya pada sesuatu yang biasa. Takut karena misalnya akan kelaparan, takut karena akan diserang oleh musuh, takut karena ancaman, di hal-hal yang biasa. Ditakut pada sesuatu yang biasa saja, tidak ada unsur pengagungan di dalamnya ya. Itu kata khauf ya. Nah, sedangkan kata khosyah, khosyah yakhsha khosyah itu memperlihatkan bahwa takutnya di situ itu takut karena ada sesuatu yang agung, karena ada sesuatu yang ingin kita agungkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam banyak ayat Al-Qur'an kata khosyah itu lebih sering digandengkan dengan kata Allah, dengan khosyah. Ya, misalnya di dalam surat Al-Hasyr ya, yang tentang Al-Quran diumpamakan diturunkan di atas gunung misalnya. Ya, bahwa seandainya Al-Quran itu diturunkan ya, di atas gunung, maka gunung itu akan tunduk dan terpecah-pecah. Khosyian mutasoddian min khosyatillah. Ya, jadi min khosyatillah, karena takut kepada Allah. Seandainya Al-Quran itu diturunkan di atas gunung, nah itu, maka gunung itu akan pecah, akan tunduk dan terpecah-pecah. Karena apa? Min khosyatillah, karena takut kepada Allah. Nah, takut kepada Allah berarti kan takut akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang ingin diagungkan, ta'zim. Ya. Jadi bukan pada takut sesuatu yang sifatnya makhluk ya. Atau misalnya di dalam ayat lain ya yang tentang ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ya. Bahwa sesungguhnya yang paling takut, yang takut kepada Allah adalah ulama. Nah, di sini kategori ulama itu menurut ayat ini adalah yang takut kepada khosyah. Nah, tentu takut kepada Allah dengan takut kepada sesuatu makhluk yang biasa saja, tidak ada unsur pengagungan di dalamnya, itu ada perbedaan. Termasuk strategi bagaimana bagaimana kemudian kita mengatasi atau menanggulangi rasa takut tersebut, gitu ya. Kalau khauf, takut kepada sesuatu, kepada makhluk ya yang biasa saja, artinya tidak ada unsur pengagungan di dalamnya, maka cara mengatasinya adalah dengan menghindari. Andai kita takut kepada misalnya hewan gitu ya, harimau ataupun singa, buaya, ular, maka cara yang paling baik adalah kita menghindari. Ya. Kita tidak perlu bertemu dengan harimau, dengan singa, dengan buaya atau ular. Menghindari saja. Ya. Takut akan sesuatu yang gelap, takut akan sesuatu yang
tempat yang seram, ya kita menghindari, tidak perlu masuk ke dalamnya. Itu khauf, ya. Begitu ya. Tapi kalau khosyah, takut yang disertai pengagungan karena kita ingin tunduk kepada yang ditakuti itu, strateginya atau cara untuk mengatasinya adalah bukan dengan menghindari, tapi justru dengan mendekatinya, dengan tunduk patuh pada aturannya. Ya, jadi kalau kita takut, justru kita harus mendekati. Maka takut kepada Allah, khasyatullah, bukannya kita menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi justru kita harus mendekati. Ya, at-taqarrub ilallah, mendekati kepada Allah dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Karena kalau kita begitu, maka justru kita akan dirangkul. Justru kita akan semakin merasa yakin, semakin merasa bahwa kita berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takut, khosyah itu justru mengharuskan para hamba, mengharuskan kita sebagai manusia untuk dekat kepada Allah. Ya, takutnya kita di situ, khosyahnya kita di situ adalah justru kalau kita menjauh, kalau kita tidak melaksanakan ajaran-ajarannya, maka kita justru takut akan bahwa kita nanti akan mendapatkan balasan atau azabnya yang pedih. Gitu ya. Jadi dengan khosyah, dengan takut kepada Allah, justru kita harus terus mendekatkan diri. Nah, saat ini momentumnya sangat tepat ya, bulan Ramadan. Apalagi sekarang berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana pada malam hari itu, atau di salah satu malam itu akan ada peristiwa yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu malam atau Lailatul Qadar. Ya, tentu setiap orang pasti ingin bertemu ya. Maka dengan selalu kita mendekatkan diri kepada Allah sebagai manifestasi khosyah kita kepadanya, maka bukan tidak mungkin ya kita akan menjadi salah seorang hamba yang beruntung untuk mendapatkan atau mengecap Lailatul Qadar yang disebut sebagai malam yang khairun min alfi syahr, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan saja 1000 bulan, ya, artinya berapa tahun? Itu hanya satu malam, ya. Jadi luar biasa. Seandainya kita sebagai hamba Allah, ya, diperkenankan olehnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar, itu luar biasa. Karena itu, ya, kita hendaknya terus memanifestasikan khosyah kita kepada Allah dengan terus-menerus melaksanakan ajarannya dan meningkatkannya sebaik mungkin. Ramadan adalah momentum yang sangat tepat untuk meningkatkan semua amalan-amalan soleh kita. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.